Aduh, Kau tua bangka, urus saja dirimu sendiri. Baru lahir, ibunya sudah tiada, ayahnya pergi jadi tentara. Tak pernah pulang, sejak kecil tinggal dengan bibi. Dan paman, mana urusan kita? Keluarga Peng. Juga tak dapat uang dari tentara. si Liu ini benar-benar brengsek. Dan Su Qin juga penchkat. Anaknya tak terlihat gemuk, lihat si Liu itu. Badannya gendut sekali. Halo kakek Peng, halo Bibi Wang. Fubao, kamu juga datang cari kayu bakar. Ayah, Paman dan bibimu tak datang? Bibi di rumah lagi melahirkan adik laki-lakiku. Pamanku sibuk merawatnya. Banget. Liu Dahui itu cuma bisa di rumah minum-minum, untung dia tak memukul bibimu. Apalagi merawatnya. Tahun paceklik ini, sayuran liar sejauh beberapa kilometer. Sudah dicabuti orang, mana ada ayam hutan terbang. Ayam, telur ayam. Kita sangat beruntung. Ayo, ayo. Nanti malam ku buatkan telur kukus untukmu. Ayo, ayo. Hari ini, tak habiskan semangkuk telur ini, jangan turun dari meja. Kamu dan istri anak kedua saja yang makan. Anak pertama sudah meninggal, anak kedua juga tak di rumah, untung ada menantu. Suruh makan ya makan, banyak bicara, istri anak kedua itu sedang hamil cucu laki-laki keluarga Peng. Mana mungkin aku menyia-nyiakannya, lagi pula. Peng Wen sudah pergi bertahun-tahun. Buat apa kau sebut dia? Kakak, masak apa ini wanginya? Telur kukus? Kakak, aku coba sedikit kenapa? Sudah jatuh ke tanah. Bukankah mubazir? Ayah sedang sakit, ini untuk menguatkan ayah, kamu. Berani merebut makanan dari mulut ayah? Aku yang mau makan? Cucumu yang mencium baunya, ngiler. Kurasa kau cuma iri karena suamimu sudah mati, dan tak suka melihat aku dan Penghu hidup bahagia. Iri saja. Aku sedang hamil cucu laki-laki. Biar cucumu makan sedikit telur kukus kenapa? Lajukila, cuma satu telur receh ini, ayah pasti tak akan. Pelit pada cucunya, hari ini aku pasti dapatkan. Lepas atau tidak? Berani aku pukul pakai tongkat? Sehari-hari tak kerja apa-apa, cuma tahu makan. Aduh dosa, barang bagus terbuang sia-sia. Kamu berhenti. Itu untuk ayahmu. Tidak bisa, tanah kami cuma segini. Mana ada tempat buat kamu tidur? Liu Dahui ini benar-benar banyak keluarga lain. Kamu malah masuk ke rumah kami. Ini udah gelap, sementara tidur sama dia aja. Tunggu ya, oke? Jangan nanti malam teriak lapar, suruh aku bangun masakin. Boleh makan telur ga? You can baju, kau kakapar, kau malabelain orang lain. Tadi aku mau makan, kamu larang. Jangan lupa, seluruh keluarga. Hidup dari uang suamiku seorang diri. Kamu malah kurangi jatah makanku. Basi. Setiap kali bikin bubur jagung, aku selalu kasih kamu tambahan semangkuk mie. Tahun susah begini. Kamu malah gemuk-gemuk. Gak malu ngomong gini di depan aku. Mau ngadu ya? Adu aja, bilang ke adikku. Aku lihat dia berani ngomong apa di depan aku. Gak makan ya udah. Aku bawa cucumu kelaparan deh. Kalian hari-hari karma. Pergi sana, dasar. Ayah, lihat nih, adik kedua dapat istri kayak apa. Durhaka. Terima kasih, kakek Peng. Terima kasih, Bibi Wang. Kalian baik semua? Aneh, tahun susah begini masih ada ayam hutan. Ayam hutan malah bertelur malam-malam. Kita pelihara aja, biar bisa makan telur. Asyik, Bibi Wang dan kakek Peng. Bisa makan telur tiap hari. Fubao, tenang aja. Pamanmu udah gak marah lagi, dia gak bakal ninggalin kamu. Liu Dahui, kamu keterlaluan. Anak ini kemarin bantu kalian kerja. Jadi pulangnya telat. Kamu malah usir dia. Kamu tahu apa sih? Lihat nih, Andayong udah mati. Kasih sini, dasar. Tahu kabar malah gak bilang. Mau apa? Ngarep aku gratis ngurusin anak kakakmu? Mimpi. Terrace? Kamu tinggal di sini, mau celakain aku? Atau celakain bibimu? Atau celakain anakku? Oh, tempatnya ORGA. Kamu dan Sukin itu keluarganya, harusnya rawat dia. Dulu tiap bulan tentara kirim tunjangan 15 yuan. Anak kecil makan berapa sih? Kamu laki-laki. Tahun susah begini malah gendut banget. Kamu makan berapa? Makan sendiri gak tahu malu. Bapaknya baru aja pergi. Kau mengusir anak itu keluar, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Kalau bukan karena uang dari tentara, dengan tulang lunakmu itu. Kalian beruntung karena Fubao. Ini bukan urusan kalian, tapi kau harus keluar dari rumah ini.
Ini rumah Andayong. Dasar tua bangka. Aku mengerti. Kau mengincar rumahku, ya? Aku beritahu. Cucu laki-laki tetap cucu, anaknya belum lahir. Mana kau tahu pasti anak laki-laki? Liu Dahui sepertiku ini level apa? Kau pikir aku seperti kau? Pasti anak laki-laki. Fubao, rumah kita juga dekat. Dia bisa menemukannya. Ayo pergi. Tidak boleh. Kau si sakit-sakitan, tidak bisa kerja cuma makan gratis. Suamiku gajinya cuma beberapa rupiah sebulan. 3 orang saja tidak cukup dibagi. Istri kakakku si jalang itu. Mau setuju? Peng Lau Guai, menantumu yang cerewet itu susah diatur. Asal ngomong lagi. Tidak ada hakmu bilang ayah kami sakit-sakitan. Batuk sedikit kau sudah jijik. Kok keluarga Peng bisa dapat menantu seperti kau? Aku beritahu, aku yang menyuruh ayahku datang. Siapa yang berani menggosip lagi, aku cabut lidahnya. Janda Wang, keluargamu miskin sekali. Sekarang banyak yang menculik anak. Jangan-jangan kau mau jual Fubao untuk beli beras? Ya mulutmu yang jelek itu. Lidahmu panjang sekali. Kenapa tidak berani bilang? Aku peringatkan, hidup juga tidak akan enak. Lebih baik ikut aku, setuju? Nanti panggil dia kakek, panggil aku ibu. Jangan ada tante atau paman yang ikut campur. Dia anakku. Siapa yang bilang anak haram? Kau. Mulutmu kotor sekali. Tunggu. Paman, mau menahanku di sini? Bawakan aku 5 kilo tepung terigu. Anak juga tidak bisa kau bawa gratis. Di masa sulit begini, mana kami bisa dapat 5 kilo tepung terigu? Liu Dahui, Wang Yan itu janda miskin. kau minta 5 kilo tepung terigu, hati-hati dia tidak mau rawat anakmu. Jia Piu can membantuku. Aku beritahu. 5 kilo tepung terigu, kurang sedikit pantai akpol, hari ini. Tidak pol bawa anak ini menjadi. Hei, tunggu. Hari. Wang Yan, 5 kilo tepung terigu ini. Kalau kalian berani keluar, aku akan pisah sama kalian. Pisah. Aku sekarang pulang ambil kertas dan pulpen buat bukti. Siapa yang nggak pisah? Semoga kena petir. Kalau beneran pisah, kerjaan semua jadi tanggunganku sendiri. Nggak bisa, harus cari cara biar dia tarik ucapan itu. Wang Yan, kamu harus mikir marang-marang. Keluarga lapang ini, hidupnya cuma bergantung pada penghasilan kamu. Bukannya kamu mau obatin kaki ayah? Kalau kami nggak kasih uang, jangan harap bisa obatin kaki ayah. Ayah sudah tua. Nggak usah diobatin. Menantu pertama, lakukan apa yang kamu mau. Jangan pikirkan aku. Kita cuma punya 4 kilo tepung terigu. Bahkan kalau pisah, bagi 2 sama rata. Tanya Liu Dahui, mau nggak tukar 2 kilo tepung terigu dengan Anfubao? 5 kilo tepung terigu, kurang dikit. Aku kasih 2 kilo dulu, sisanya aku kasih surat hutang. Baiklah, Kamu buatkan surat perjanjian. baru aku percaya. Tanda tangan dulu. Kamu juga tanda tangan. Katanya mau pisah sama kami? Mulai sekarang, kamu dan Pengu bukan keluarga kami lagi. Tanda tangan ya tanda tangan. Saya Patakat. Semua salah Fubao, bikin ibu dan kakek nggak bisa makan. Ngapain minta maaf? Kita punya tangan dan kaki. Nggak bakal kelaparan. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lagi. Kalau mau obatin ayah, Pengu dari keluarga kami. Nggak akan kasih sepeser pun. Jampun. Uang hasil kerja Pengu, semuanya kamu ambil. Kami nggak pernah pakai sepeser pun. Makanan yang kamu makan setiap hari. Semuanya dari mahar kakak ipar. Menantu, manusia jangan terlalu serakah. Aku nggak peduli, yang penting aku hamil anak laki-laki keluarga Peng. Kalian jangan sampai menyesal. Siu Chin, malam ini pakai tepung terigu ini buat bikin mie buatku. Sukin, kakakmu sudah gugur. Cuma tinggal Fubao satu-satunya anak. Kamu beneran mau kasih dia ke orang lain? Sudah, bubar semua. Hah, Suamiku, Sudah nasib. Dahui, uang santunan Dayong udah turun. 5.000 rupiah penuh. Berapa? 5.000 yuan. 5.000 yuan. Berapa banyak 5.000 yuan? Cukup untuk makan seluruh desa kita selama 5-6 tahun, janda Wang ini. Benar-benar kaya raya. Fubao, kamu pulang ke rumah paman kan? Lalu ini, apa yang terjadi? Kepala desa, lihat. Sekarang Fubao adalah anak perempuan kami. Hanya dengan 5 kilo tepung, kamu memberikan anak pahlawan kepada orang lain. Cepat, kamu yang bilang, ini 5.000 yuan loh. Cukup untuk anak kita hidup enak. kepala desa, kami tidak memberikan Fubao kepada orang lain. Ansukim, kamu benar-benar. Gadis yang sudah menikah seperti air yang sudah dilupakan. Surat pernyataan Liu Dahui tertulis jelas. Menukar Fubao dengan 5 kilo tepung, kamu masih membantahnya.
Mana ada surat pernyataan? Uang santunan ini harus diberikan kepada saya, tahu? Cepat kesini dan buat keributan. Kalau tidak, anak kita tidak akan hidup enak, cepat. Semua lihat kan, menangis sampai tidak bisa bernapas. Berhenti Simiwa. Ini cuma uang santunan 5.000 yuan, kami tidak mau lagi. Ayah, uang sebanyak ini. Tapi tidak boleh menggunakan uang santunan ayah Fubao. Kalau mereka mau, berikan saja. Legit pula. Ansukin adalah adik kandung Dayong. Kami hanya ingin Fubao saja, dengar kepala desa? Kakak tua, mereka tidak akan mengingat kebaikanmu. Asal Fubao sehat dan bahagia. Yang lain tidak penting ini. Simpan untuk beli susu dan baju anak, sisanya. Simpan baik-baik, aku mau beli minuman, dengar? Sukin, ini uang nyawa kakakmu sendiri. Kenapa kamu biarkan dia menyia-nyiakannya? Ini bukan menyia-nyiakan. Ini untuk menyiapkan masa depan anakku, tahu? Meskipun kamu sudah memakan perjanjiannya, tapi kamu menukar anak pahlawan dengan makanan. Itu tidak bisa diubah, 7 hari kurungan tidak bisa dihindari, ayo. Ikut aku ke kantor polisi. Lepaskan aku. Simpan uang ini baik-baik, beberapa hari lagi aku akan kembali. Pergi sana. Liu Dahui, benar-benar tidak tahu malu. Mau masuk penjara masih senang, masuk bukan berarti tidak bisa keluar. Keluar masih ada uang, sudah menyingkirkan beban lagi, kamu. Kamu juga senang, kasihan si pincang dan janda itu. Sudah berpisah rumah, masih pakai sisa makanan keluarga. Malah bawa pulang orang yang cuma mau makan gratis. Fubao nanti harus kerja lebih banyak, makan lebih sedikit. Ibu dan kakek, jangan sampai meninggalkan Fubao. Nanti jangan asal ngomong di depan anak-anak. Nanti lidahmu busuk. Sukin, jangan lupa tutup pintu dan jendela. Jangan sampai tengah malam ada yang masuk sembunyi-sembunyi. Nanti uang hasil jerih payah kakakmu dicuri. Fubao, ibu pulang buatkan ayam kukus untukmu dan kakek. Mereka tidak tahu kita punya ayam hutan. Asyik. Ini. Sial, ayam kita, Yongping. Keluarlah kau. Waduh, si miskin pulang. Sudah berpisah rumah. Ayam ini biar untuk anakku saja. Itu ayam petelur peninggalan ayah. Serang. Tembak perutnya. Peling-peling mari berdua. Lihat nanti bagaimana kalian jelaskan ke pengu. Cuma makan satu ayam kalian. Kalian kan sudah tidak punya makanan untuknya. Dia juga sudah tidak bertelur lagi. Jadi antaka saja biar menguatkan badan. Kenapa? Sudahlah. Menantu kedua ini memang tidak bisa diharapkan. Biarkan saja. Keluarga Peng hanya bisa mengandalkan aku untuk meneruskan keturunan. Kau tua bangka. Apa karena kakak laki-laki sudah meninggal? Tidak tega melihat kakak iparmu jadi janda seumur hidup, makanya harus memberinya anak untuk jurus? Kalau kau tidak tega, kenapa tidak kau buatkan anak lagi dengannya? Nanti lihat anaknya memanggilmu ibu. Atau kakak ipar? Berani-beraninya kau menyebut kematian kakak. Dulu kalau bukan karena mengumpulkan mas kawin untukmu, dia tidak akan mati kelelahan di luar. Itu juga kemauannya sendiri. Kakek, jangan marah. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kalian mau berpisah rumah kan? Aku beritahu. Garis ini jadi batas, masing-masing di sisi sendiri. Kalau berani melewati garis ini, aku potong kau. Saya pada cut. Kakek, jangan marah. Ngapain marah-marah dengannya? Memang keluarga kita hanya bisa mengandalkan dia untuk meneruskan keturunan. Sayangnya uang 5.000 itu. Penyakit kakimu harus ditunggu beberapa tahun lagi. Kaki kakek pasti bisa sembuh. Fubao, Leparia. Kakek pergi ke ladang untuk mencari sayuran liar. Aduh, kamu jangan bergerak, aku yang pergi saja. Di rumah masih ada tepung jagung, aku akan membuat sup. Tahan dulu, besok aku akan pergi ke gunung lagi. Lihat apakah ada hasil atau tidak. Aku akan membantu ibu mengumpulkan kayu bakar. Baik, lari pelan-pelan. Cepat. Ada apa, Fubao? Ibu, kakek, aku menemukan sesuatu yang aneh, ibu. Apa aku membuat masalah? Apa itu emas? Cepat. Benar-benar emas. Sejak Fubao datang ke rumah kita, keberuntungan kita terlalu baik. Fubao ini, mana mungkin pembawa sial. Dia adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Hore, berarti kaki kakek bisa disembuhkan. Fubao. Jangan bilang siapa-siapa tentang ini.
Jangan sampai orang lain tahu. Jangan sampai. Istri adik tahu tentang ini. Tunggu beberapa hari lagi, aku akan pergi ke gunung untuk mengambil sayuran liar. Lalu kita pergi ke kota untuk menjualnya. Aku juga bisa sekalian mencari dokter untuk mengobati kakimu. Ibu, Oh, aku datang. Ayo, pelan-pelan. aku dan ibu datang untuk mengambil sayuran liar. Jangan mengeluh lelah. Aku tidak akan membantumu. Ayo. Aduh, sudah berjalan 2 li. Bahkan bayangan sayuran liar tidak terlihat. Ibu, ayah pernah bercerita padaku. Jika banyak ginseng ditanam di tanah, mereka akan bergerak. Lihat. Ini benar, Fubao. Pasti masih ada di sekitar sini. Kita gali lagi. Ayo, ayo. Ibu lihat, aku menemukan lagi. Ibu, ada orang pingsan. Aduh, cepat, cepat, cepat. Bangun, bangun. Ibu, kakek ini apakah sudah meninggal? Ih, jangan bicara tidak enak, cepat. Ambil botol air itu, semprotkan sedikit air, cepat. Ibu, kakek sudah bangun. Kenapa aku sampai di sini? Aduh, kamu ini, hari panas begini naik gunung. Bahkan tidak membawa air, matahari ini bisa membunuh orang. Terima kasih. Aduh, kenapa wajahku sakit sekali? Kakek, ini untukmu, ini ginseng untuk kakek. Jadi kakek tidak akan marah ibu memukulnya. Ginseng. Kok bisa ada banyak ginseng begini? Ini aku dan ibu yang gali di ladang. Kami mau bawa ini ke kota untuk dijual, biar bisa obati kaki kakek. Aku muter-muter di sini dari pagi, nggak pernah lihat. Ginseng kualitas sebaik ini. Ini obat langka yang susah dicari, harus dapetin. Wah, aku kan memang lagi cari bahan obat. Langsung jual aja ke aku. Kita harus tanya dulu harganya di kota nggak? Jangan-jangan kamu mau nipu kami? Kalau mau, cari sendiri di gunung sana. Tenang aja. Aku pasti bayar lebih tinggi dari harga pasar. Beli bahan obat kalian. Lagi pula aku dokter, bisa gratis. Obatin kaki kakek si gadis kecil ini. Beneran? Wah, cepat-cepat. Ayo, ayo. Kakek, kami pulang. Lihat apa yang kami gali. Pulang? Ayah, lihat. Kamu bilang semua ginseng ini kamu gali di ladang? Ya, betul. Wah, 3 tahun paceklik. Ladang udah diobok-obok habis. Nggak ada yang nemu barang-barang begini. Iya, kami juga bawa dokter pulang. Ayah, ini. Siapa namanya tadi? Halo Pak, nama saya Yun Supu. Saya datang untuk obati kaki Bapak. Oh, beri keki. Kakek cepat duduk, biar dokter periksa kakinya. Oke. Kaki saya ini penyakit lama. Sakit di sini. Sakit. Di sini? Dokter Yun, mereka sampai makan aja susah. Mana ada uang buat berobat? Jangan sampai kamu dibohongin kerja gratis. Ada lalat mana sih? Berisik aja. Coba Bapak berdiri. Wah, bagus. Bapak, coba tinggalkan tongkat, jalan beberapa langkah. Wah. Beneran sembuh? Wah, ajaib. Langsung sembuh. Si tua bangka ini udah lumpuh 5 tahun. Mana mungkin cuma ditusuk jarak langsung sembuh? Bibio, ini buktinya kakek Yun hebat. Kok aku merasa anak ini sangat akrab ya? Om Yun, lihat buah-buahan dan ginseng ini. Pilih yang bagus dibawa pulang. Kamu udah sembuhin kaki ayahku. Uang nggak usah, semua boleh kamu ambil. Kakak, dari mana dapat ginseng sebanyak ini? Ini pasti harganya ratusan. Kita kan satu keluarga. Bagi aku sedikit. Pergi sana. Kita sudah pisah, ini milik keluarga kami. Kalau mau, cari sendiri di gunung. Jangan ancam aku dengan anak di perutmu. Tidak akan kuberi. Aduh, menindas menantu. Aku juga tidak mau pisah. Siapa suruh bawa anak haram ini? Makan jatahku. Kalian yang memaksaku. Ini 20.000 untuk beli ginsengmu. 20.000? Aku tidak bisa terima. Ini setara dengan pendapatan seluruh desa kami. Untuk bertahun-tahun. Aku tidak bisa terima. Kakak, bodoh apa? Kalau kau tidak mau, aku mau. Minggir kau. Serakah amat sih. Ginseng ini aku dan Fubao yang cari. Kaki ayah juga sembuh berkat Paman Yun. Urusanmu apa? Ikut campur. Pergi sana.
Jangan pilih kasih. Setelah kau meninggal, harta warisan pasti dibagi ke Penghu. Aku tidak terima. Uang ini harus dibagi setengah untukku. Kalau tidak, semua tidak akan dapat uang. Ginsengku. Kakek Yun tidak sedih. Besok Fubao cari lagi di kebun. Ketemu semua untukmu. Terima kasih, Fubao. Jangon talakaku. 20.000 ini untuk beli ginseng. Rata-rata satu ginseng harganya beberapa ratus. Kau baru saja menginjak satu. Ganti rugi atau aku laporkan polisi. Biarkan polisi yang menilai. Polisi datang pun tidak ada gunanya. Yang kuinjak milikku sendiri. Kita sudah pisah. Kau bukan bagian dari keluarga kami lagi. Aduh, airku mendidih. Aku tidak peduli, mau lihat dulu. Ambil uang ini. Aku sangat suka Fubao. Mari berteman. Tanaman obat yang kalian temukan nanti akan kubeli semua. Benarkah? Hanya saja tidak tahu nanti. Bisa dapat tanaman sebaik ini atau tidak. Sekarang kaki kakek sudah sembuh, ibu juga kuat. Kami yakin hidup akan semakin baik. Ya, semakin baik. Kawan, kakamu jangon terlalulila. Nanti aku datang lagi periksa kakimu. Sekalian bawa camilan kota untuk Fubao. Bagus kan? Bagus. Liu Dahui pulang besok. Aku akan sampaikan padanya. Fubao cari ginseng dapat 20.000 yuan. Aku lihat nanti hidup kalian bakal susah. Bro. Bicara baik-baik, bicara baik-baik. Suamiku, kamu jatuh di mana? Kok parah banget? Jangan banyak cara, dia sama kamu. Bawa ke sini, cepat pergi. Kamu baru keluar udah judi lagi? Lo banyak bacot. Aku ini laki-laki, gak bisa dikontrol sama cewek. Itu uang nyawa kakakku, lo habiskan buat judi. Katanya uang itu buat anak kita? Hisamana. Jangan banyak gaya, dewe potong jari lo buat bayar utang. Jangan bang, jangan. Bicara baik-baik. Cepetan. Lo lama-lama gewe jadi cacat nih. Cepat bilang uangnya di mana? Di dapur. Di dapur, ayo ke dapur. Aku cari sekarang, di mana ya? Cepetan. Hitimio. Gak jadi cacat deh. Habis, semuanya habis. Seret Kiliar. Bang bicara baik-baik. Sialan, udah di tangan malah kabur. Bro. Bicara baik-baik dulu. Jangan pukul aku lagi, jangan. Tahan tangannya. Aku kerja cari uang buat bayar utang. Sukin tolong aku. Sukin kerja cari uang. Kayaknya dia mau kabur nih bang. Mending kaki dia kita potong dulu. Biar gak kabur, ambil bunganya dulu. Hei geng kuat. Tunggu dulu. Kami pasti bayar utang ini. Ini pasti ada yang bisa dipakai. Kamu pilih-pilih. Sisanya, nanti pas anakku lahir. Aku kerja bayar utang, boleh kan? Ini calon suami pilihanmu dulu. Kami bantu kamu menghajarnya dulu. Ambil bunganya. Kak Sukin, Bang Dahui udah pulang belum? Ada urusan cari uang besar mau ku beritahu. Yuan, uang apa? ITU Fubao sama Wang Yan. Di gunung belakang dapat ginseng sekeranjang, dijual 20.000 yuan. Kak Sukin can taunt Fubao. Mending Kak Sukin minta uang ke Fubao, kan harus hormat ke orang tua. Benar juga katamu. Nanti kalau dia sudah kembali, aku akan menyuruhnya pergi. Bagus sekali. Ada uang lagi. Kamu sudah kembali, kebetulan sekali itu. Fubao menggali ginseng di belakang gunung, ya? Sudah dijual 20.000 yuan. Kamu bisa memintanya sedikit. Kalau dapat, kamu akan terus pakai untuk judi lagi. Kamu ngomong apa sih, hah? Sekarang omonganku tidak didengar lagi, ya? Aku cuma salah sekali, kok kamu terus-terusan? Kakak Dahui, kamu bilang Fubao ini. Apakah dia membawa sial untukmu? Kalau tidak, kenapa baru sampai di keluarga Teng? Langsung dapat 20.000 yuan. Kalian sudah memelihara Fubao cukup lama. Tidak berlebihan kalau kamu minta sedikit bunga, kan? Betul, aku sudah memeliharanya bertahun-tahun, masa gratis. Dia harus memberikan sebagian dari 20.000 yuan itu. Dan juga harus memberitahu tetap dia menggali ginseng. Sebelum pergi, Liu Dahui, jangan pergi. kamu teriak apa? Fubao baru saja bisa hidup enak. Kita jangan menyusahkannya lagi. Kamu kok malah membela orang lain? Dasar perempuan brengsek. Kamu lupa kamu bagian dari keluarga siapa? Dasar perempuan brengsek, berani-beraninya mengajariku? Kamu cuma bisa memukulku. Kalau kakakku masih ada. Memang kalau kamu sadar, kenapa? Kalau kakakku masih ada.
Aku beritahu, kalau kakakmu masih ada, aku pukul dia juga. Kamu tahu tidak? Aku akan. Jangan pura-pura mati. Denga tidak? Jangan pukul lagi, nanti mati. Suchin. Jangan nakut-nakuti aku. Pembunuhan. Suchin. Fubao, lihat, kakek Yun bawakanmu kue. Manis sekali, coba cicipi. Tolong. Ada pembunuhan. Ensuchin. Dia penuh darah, sangat menakutkan. Cepat bawa aku ke sana. Aku tidak mau. Liu Dahui saat memukul orang, sangat menyeramkan. Bajingan! Istri sendiri yang hamil saja tega dipukul. Aku tidak bilang apa-apa, aku tidak tahu apa-apa. Bibi. Liu Dahui, dasar keparat. Jangan tarik dia seperti itu. Bantu aku baringkan di dalam rumah. Rebus air panas dan ambilkan gunting. Cepat. Kamu mau apa? Jangan sentuh istriku. Aku dokter. Kalau tidak segera ditolong, kamu akan lihat 2 nyawa melayang. 2 nyawa melayang. Jua langit, Jui Guan Ying, Lendanji kami. Anak saya lahir dengan selamat hari ini. Apakah anak saya sudah lahir? Kenapa? Kenapa tidak ada tangisan? Bagaimana kondisi anak saya? Anaknya sudah meninggal. Ibu hamilnya mengalami kekerasan sebelumnya. Anaknya sudah meninggal dalam kandungan karena dipukuli. Syukurlah kondisi ibunya masih baik. Kalian masih bisa punya anak lagi nanti. Kamu bohong. Ini semua alasan kalian. Anak saya mati karena kalian. Kalian menjual ginseng itu, kan? Bukannya dapat untung 20.000? Nyawa anak saya kuma worth Archer Review? Ganti rugi. Bayar saya. Bibi jangan sedih. Fubao temani kamu. Fubao. Bibi yang salah padamu. Aku juga sudah muak dengan hidup ini. Liu Dahui, nggak ada yang bakal bersihin kotoranmu lagi. Kamu pikir-pikir sendiri mau hidup gimana nanti? Karma itu nyata. Semua ini karena kamu yang menyeretnya. Cepat dikuburkan. Kuaka panas begini. Bukan aku yang bunuh kamu, Kak Sukin. Kalau kamu kesal, jangan cari aku. Jangan. Kakak. Ini uang obat yang kemarin. Kakek Yun. Yun, nggak perlu kasih segitu banyak. 20.000 yang kamu kasih kemarin masih cukup untuk beberapa waktu. 20.000 kemarin itu uang ginseng. 4.000 ini uang gastrodia. Kualitas obat kalian jauh lebih bagus dari pedagang di kota. Worth it. Aneh, Fubao kecil nggak ada di sini. Kok nggak nemu apa-apa sih? Bu, lain kali aku temanin ibu ke gunung cari. Anak ini mirip banget sama anakku yang hilang. Sayangnya, umurnya nggak cocok. Bagus, Fubao kecil kita. Selama ada Fubao, kita pasti bisa nemu banyak barang bagus. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Peng. Ayo. Kalian bunuh istri dan anakku. Kalian masih bisa senang? Beraninya. Fubao. Aku mau kamu bayar nyawa. Pergi ambil kayu bakar. Nanti ibu banggan masak. Fubao, cepat ikut paman. Paman lihat ayahmu. Beneran, Paman? Ayahku pulang? Cepat ikut paman. Nanti ayahmu pergi. Baik. Cepat pergi. Fubao, ayahmu. Dari jalan ini ke sana, cepat cari dia. Dia menunggumu di ujung jalan. Paman, kenapa tidak ikut aku? Di rumah paman masih masak di dapur. Bibi sudah tiada, rumahnya jangan sampai terbakar. Aku harus cepat pulang jaga, takut. Kamu tidak bisa kejar ayahmu, jadi aku bawa kamu ke sini. Cepat pergi. Fubao. Sudah 2 jam, Fubao belum kembali. Fubao ini anak perempuan kecil. Jangan-jangan diculik penjahat. Fubao kita anak yang beruntung. Tidak mungkin diculik. Iya, mungkin rindu Sukin. Pergi ke rumahnya, kita cek ke Liu Dahui. Ayo pergi, kok benar-benar kebakaran, rumah paman. Masih masak di dapur.
Bibi sudah tiada, rumahnya jangan sampai terbakar. Aku harus cepat pulang jaga. Kamu lihat Fubaoku tidak? Anakmu hilang, apa hubungannya dengan dia? Jangan takuti dia, aku masih butuh dia cari uang. Untuk bayar utang judi, aku tidak tahu anak itu di mana. Waktu anak itu dirawat aku, tidak pernah ada masalah. Jangan-jangan kamu anggap Fubao beban. Bunuh anak itu. Liu Dahui, kau pikir semua orang sepertimu? Hati hitam setiap hari. Hisap darah anak 5 tahun. Kepala desa datang, Liu Dahui. Kamu siang tadi bawa anak masuk gunung? Waktu pergi, api dapur tidak mati ya? Kepala desa jangan asal bicara, umurmu sudah tua. Kamu salah lihat. Kamu bawa Fubao kemana? Aku tahu. Fubao kita anak penyeret, dia pasti tidak akan. Pergi dengan orang tidak dikenal. Sudahlah. Kalian tidak lihat rumahku kebakaran? Aku tidak ada waktu bicara dengan kalian. Aku masih harus pulang membereskan barang. Apa? Liu Dahui, aku beritahu kamu. Hari ini kalau aku tidak tunggu Fubao di mana? Aku akan mengambil nyawamu hari ini. Di mana? Di gunung depan, aku bawa dia ke gunung depan, di gunung depan. Berapa banyak orang yang mati di sana, kamu tidak tahu? Masih berani meninggalkan seorang anak di sana. Bajingan. Ayo kumpulkan semua orang, tua muda di rumah. Bantu carry anak itu bersama. Fubao. Sudah lama mencari, semalam hujan deras lagi. Di gunung ada binatang buas, Fubao. Ini pasti tidak akan ketemu, aku juga tidak berani maju lagi. Jangan sampai kita ikut celaka, Fubao kita. Dia beruntung, pasti akan kembali, kalian tunggu di sini. Aku akan masuk gunung mencari. Kak Peng, lihat itu Fubao? Ibu, kakek. Fubao. Janda Wang ini kuat setengah hidup. Sekarang malah menangis, ternyata benar-benar sayang Fubao. Fubao, kamu kenapa? Ibu hampir mati ketakutan. Fubao, lain kali jangan pegang ini lagi. Lihat ibumu menangis seperti apa. Maaf kakek, maaf ibu, paman bilang. Lihat ayahku, tapi... Aku jalan lama di jalan itu, tapi tidak bisa menyusul. Liu Dahui, kamu terlalu kejam. Anak sekecil itu, kamu mau mengambil nyawanya? Yang penting sudah kembali. Kakek, lihat apa yang aku temukan. Sekotak besar emas, Fubao. Kamu bagaimana bisa kembali? Ini dapat dari mana? Aku juga tidak tahu dari mana kembali, kemarin hujan deras. Aku masak gua untuk berteduh, lihat kotak ini. Benar-benar orang baik dapat balasan baik. Fubao, emas ini, boleh Om lihat? Ini Fubao sendiri yang temukan? Nanti. Ini untuk mas kawin Fubao. Di gua mungkin banyak. Kalian mau? Cari sendiri. Ayo Fubao, pulang dengan kakek nanti. Ada kakek dan ibumu, tidak ada yang berani ganggu kamu. Sekali ini sangat berterima kasih, Liu Dahui itu. Tidak mungkin bahwa kita temukan Fubao. Betul. Ibu, aku boleh kasih ini ke kepala desa? Tentu boleh, ini Fubao sendiri yang temukan. Mau kasih siapa terserah kamu. Kepala desa, ini kelihatannya sangat berharga. Bawa pulang beli makanan enak. Tidak usah, nah. Ini semua kewajiban kakek. Kamu simpan ini untuk beli barang buat kakek dan ibumu. Pak Kepala Desa, terimalah ini. Sejak Fubao datang ke rumah kita, kaki ayahku sembuh, dan keluarga kita dapat untung 20 juta. Sekarang Fubao nemu sekotak emas. Dibawa pulang buat kita. Ambil saja. Anggap saja ini sumbangan keluarga Peng tua. Untuk pembangunan desa kita. Baik, aku mewakili desa Anjia berterima kasih pada kalian. Kita satu keluarga. Uang tidak dibagi, aku rela. Nemuin emas tapi tidak kasih tahu aku? Mertuamu kaya, minta saja sedikit. Kita bisa kabur berdua. Sudahlah, waktu itu tidak dapat. Sudah ada yang tewas di desa, kali ini lupakan saja. Bodoh amat. Curi saja 20 juta itu, kita berdua. Bisa hidup mewah di kota besar.
Oak. Fubao. Mulai sekarang kamu jadi bendahara keluarga kita. Fu Bao. Kamu harus jaga baik-baik uang ini. Ini semua untuk masa depanmu. Banyak banget, habis nggak ini? Aku akan sembunyikan uangnya, ibu tenang saja. Uang ini untuk beli makanan enak buat kakek dan ibu. Ayo pergi. Uangnya? Kok belum disatukan? Akhirnya ketemu. Aku heran kenapa pintunya aneh. Ternyata kamu menyusup diam-diam. Ngapain masuk kamarku? Ngapain kamu? Aku ambil barangku sendiri. Kenapa? Kilyarga kita. Waktu bagi harta, barang berharga semua kamu ambil. Masih ada barangmu di sini? Keluar uang dan emasnya? Aku ambil uang yang ditinggal pengu di sini. Sekarang sudah pisah harta. Aku ambil kembali salah apa? Omong kosong. Ini rumahku, uangnya tertulis uang obat. Ini namanya mencuri. Menantu kedua, kembalikan uang itu. Uang itu hasil jerih payah Fu Bao. Kita tidak boleh mengambil uang orang. Kasih sini. Aku peringatkan, kalian berani merebut, aku akan gugurkan kandunganku. Dengan ibu seperti dia, anak ini pasti tidak akan mengakuiku nanti. Baiklah, biarkan saja dia. Lajukila. Anak ini bukan cucu kita. Aku bilang waktu bagi harta. Kenapa kalian setuju? Ternyata sudah tahu dari dulu. Anak dalam perutku bukan anak pengu. Bukan anak pengu. Lapor polisi. Kalian ternyata menipuku. Aku kasih tahu, aku sudah suruh orang cari polisi di kota. Sebentar lagi mereka datang. Kembalikan padamu, aku tidak mencuri apa-apa. Dasar jalang, tunggu aku tangkap dia, akan kuberi pelajaran. Berani-beraninya selingkuh di belakang pengu. Eo. Biarkan saja dia pergi. Keluarga kita punya Fu Bao sudah cukup. Kakek, jangan marah. Nanti Fu Bao akan berbakti padamu. Baik. Mulai sekarang, keluarga Peng. Tidak akan ada lagi Yoping. Kakek Hui, kenapa kamu di sini? Aku cari pembeli untuk An Fu Bao. Kalian mau menjual anak? An Fu Bao si jalang ini. Bikin istri dan anakku mati, rumah pun hilang. Sekarang di desa, semua orang memusuhiku. Apa aku akan membiarkannya? Sudah, semua dengar aku. Nanti kita lakukan di desa, sudah diputuskan. Aku pulang dulu, oke. Wajah cantik sekali habis ini. Kakak akan bawa kamu ke kota besar, jadikan kamu bintang. Fu Bao, sini. Tante kecil, sekarang sudah jadi Tante Yo. APA, Joping. Sipat suruh mereka lepaskan Fu Bao. Menculik anak. Fu Bao. Penculikan anak. Tangkap pengkilik. Berhenti. Jangan bawa Fu Bao. Kak, otakmu memang cerdas. Kalau kita jual Fu Bao, bisa kaya. Sudah cukup. Jual ternak saja, 50. Kamu tahu. Bawa SI Kessel ini susapaya. Aku juga harus bagi dengan Liu Dahui. Tambahkan sedikit, usia segini masih perempuan. Dijual ke pelacuran, tidak tahu harus rawat berapa lama. 50 ya 50. Semua untukmu. Aku tidak mau. Aku lihat anak-anak pengemis di kota. Potong telinga si jalang, cungkil matanya. Bawa dia ke kota untuk mengemis, oke, begitu saja. Aku jual lagi barang bagus ke kamu lain kali. Yuk jalan. Fu Bao. Ayah pulang bawa gelar pahlawan untuk jemput kamu. Kali ini ayah bawa kamu, kita hidup baik-baik. Cepetan, aku mau jadi artis di kota. Mau lari kemana? Semakin banyak yang tahu, semakin bahaya. Mending kamu di sini aja. Kamu bercanda ya? Aku hamil anak kamu. Katanya mau ke kota cari duit, hidup senang bersama. Janji mau kaya dan bahagia bareng, kan?
Cewek jahat enggak tahan jomblo. Selingkuh di belakang suami, sundal brengsek. Berani-beraninya hamilin anak gue. Jijik Chow. Santai aja. Gue kasih kamu tempat enak. Banyak cowok di sana yang bakal sayang kamu. Mau kabur? Dasar cewek brengsek. Gue bantu hemat obat aborsi, oke? Sandal. Suruh gue minta duit, suruh gue pukulin istri. Semua gara-gara kamu tahu. Tolong, tolong. Aku mau cari Fubao. Kakek, kamu udah begini. Mau cari di mana? Mending minta tolong kepala desa. Paman Yun, kenapa ini? Cepetan cari kepala desa, selamatin Fubao. Dia diculik pedagang orang. Kakek Peng, kenapa di sini? Ada apa? Fubao mana? Jayong. Gue minta maaf. Fubao diculik orang. Apa? Gue cari Fubao sekarang. Gue ikut. Ayah, kita berdua aja yang pergi, kamu istirahat di sini. Paman Yun, jaga ayah gue ya. Kakek, biar mereka pergi, kita pulang dulu. Obatin lukamu. Jangan bikin repot anak muda. Fubao. Bro, cewek ini kayaknya udah mau mati. Kita bisa ditembak. Kita bakal kena tembak. Sapetin carry tempat buat kuberja. Fubao. Aduh. Fubao. Ayah, aku tahu ayah baik-baik aja. Ayah akhirnya pulang. Fubao jangan takut, ayah pulang. Ayah nggak pergi lagi. Terima kasih sudah jaga anak saya. Kalau bukan kalian, Fubao mungkin tidak akan menungguku kembali. Aku, Andayong, berterima kasih kepada semua. Diong, kamu tidak perlu berterima kasih. Kami mencintai Fubao karena Fubao penurut dan mengerti, lagi pula kamu di luar sana membela negara. Jika anakmu harus menderita, itu sangat tidak seharusnya. Aku sangka, setelah Yun Shengso menyelamatkanku, masih memiliki hubungan yang dalam dengan Fubao. Sheng Su, tabib kerajaan, oh jadi begitu. Bagaimana bisa hanya dengan beberapa kali menyembuhkan penyakit kaki ayahku, dengar-dengar. Liu Dahui lari ke gunung depan, dimakan binatang buas, tinggal cangkang kosong. Organ dalamnya hilang semua, benar-benar balasan setimpal. Fubao, ini gembok perak kecil ibumu. Ayah selalu melihatnya setiap kali merindukan ibumu. Sekarang ayah tidak pergi lagi, ayah akan memakaikan gembok ini untukmu. Dayong, boleh aku lihat gembok ini? Ini, gembok perak putriku. Kamu bilang ini milik ibu Fubao? Ya, istriku yang sudah meninggal. Dia diambil dari pinggir jalan sejak kecil, saat diambil. Di lehernya sudah ada gembok perak ini. Ini gembok perak ibuku. Berarti kakek Yun adalah kakekku. Wah, pantas saja setiap kali melihat Fubao. Kamu terlihat begitu akrab, ternyata dia cucu perempuan kandungmu. Putriku, sampai akhir pun aku tidak sempat melihatmu. Tapi syukurlah, sekarang menantuku Dayong dan cucu perempuan Fubao sudah kembali di sampingku. Paman Yun, jangan menangis, mulai sekarang kamu bukan orang tua yang kesepian lagi. Benar kan? Ini semua uang hasil kerja Fubao kecil. Aku selalu menyimpannya untuknya, kupikir nanti dia butuh untuk sekolah. Atau saat menikah. Sekarang serahkan padamu untuk disimpan, mulai sekarang Fubao akan ikut denganmu. Ibu, Fubao tidak tega meninggalkanmu. Fubao, ayahmu adalah pahlawan. Kamu lebih baik ikut ayahmu dan kakekmu daripada ikut kami. Tidak akan menderita. Fubao tidak tega meninggalkan ibu dan kakek. Kalian baik pada Fubao. Fubao akan selalu mengingatnya. Fubao tidak tega meninggalkan kalian. Paman Peng, aku juga tidak punya orang tua. Jika paman tidak keberatan, aku ingin menjadi anak angkatmu. Aku akan berbakti padamu seumur hidupku. Jangan, ide kakak tua ini bagus. Mulai sekarang, kita akan hidup bersama sebagai satu keluarga. Fubao bisa terus tinggal bersamamu. Kamu sekarang punya anak laki-laki tambahan.
Bagus. Akhirnya Fubao bisa bersama ayah dan ibu. Kakek dan nenek hidup bersama. Semoga hidup kita semakin sejahtera dan bahagia. Perselang, perselang.